pada sebelum Ramadan di pertemuan terakhir kita sudah sampai kepada kisah Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihimassalam, dan kita sudah dengarkan tentang perjalanan Nabi Ismail. Wa kana sadiqal wa'di wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Ismail sebagaimana ayahnya terus memegang wasiat agar keturunan mereka senantiasa menjaga salat. Makanya ketika Allah memuji Nabi Ismail, Allah sebutkan pujiannya wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Dan adalah Nabi Ismail selalu memerintahkan keluarganya untuk menjaga salatnya. Karena salat ini adalah syariat yang sejak para nabi dan rasul menjadikan salat ini adalah wasilah. Menjadikan salat sebagai wasilah dengannya mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang hilang dari kebanyakan kaum muslimin. Mereka menjadikan salat sebagai rutinitas. Ada apa gerangan? Kenapa Nabi Ibrahim ketika ia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menjaga salat dan juga dari keturunanku. Kenapa sebenarnya? Selalu yang diingatkan oleh para nabi adalah salat. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa di gunung Tur Sina, Allah berfirman kepada Musa, wa aqimis salata li dzikri, wahai Musa, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka di sini kita harus lihat cara menilai salat sebagaimana halnya para nabi. Bukan seperti ritual, kebiasaan, jam biologis kita yang sudah teratur. Ketika dengar azan kita pun memenuhi panggilannya. Sangat disayangkan kalau salat kita hanya sampai di situ. Karena orang-orang sebelum kita menjadikan salat mereka adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang terkaya di dunia sekalipun. Allah berfirman menyebutkan tentang salat. Pertama adalah untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, salat ini yang akan menjaga seorang hamba dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman di akhir surat atau di surat Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan bacalah kitab yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kemudian dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat ini bukanlah hanya rutinitas, tapi inilah kebiasaan para nabi ketika mereka ingin bermunajat kepada Allah melalui salat. Zakaria alaihi salam yang nanti akan kita bahas juga kisahnya, ketika rambutnya mulai putih, ia memasuki masa tua renta. Ia belum diberikan anugerah berupa seorang anak. Apa yang ia lakukan? Ternyata untuk mendapatkan anak, ia memperbanyak sholatnya. Ia memperbanyak sholatnya, perbanyak sholatnya. Sampai akhirnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Hingga akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberikan kabar gembira kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Ternyata ketika itu Zakaria sedang berdiri salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat bukan seperti yang menjadi ritual keseharian kita saja. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ia melihat anaknya yang masih kecil tidur, ia mengatakan di tengah malam ia bangun, min ajlika ya bunai, untuk kemaslahatanmu aku perbaiki, aku perindah dan aku perbanyak salat malamku. Subhanallah. Sebagian salaf mengatakan wallahi la azidanna fi salati min ajlika ya bunai. Demi Allah, aku akan menambah
salatku untuk kemaslahatan wahai anakku. Maka di sini kalau kita perhatikan wasiat Allah kepada para nabi dan rasul tentang salat begitu besar, kita harus membawa makna wasiat ini kepada makna yang seharusnya. Bukan yang kita pahami hanya dimulai dari takbiratul ihram sampai seorang salam ke kanan dan ke kiri. Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, di Sahih Muslim khususnya, nuhina an naqra al-Qur'ana ruk'an aw sujada. Kami dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku' jangan baca ayat Al-Qur'an. Akan tetapi agungkanlah Allah Subhanahu wa taala pada posisi ruku' tersebut dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun firman Allah, dan pujilah, sucikanlah nama Allah yang agung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan lafaz subhana rabbiyal azim pada sujud kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma sujud, tadi ruku ya. Kemudian wa amma sujud fa'azzimu fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa karena hampir saja doa kalian dikabulkan ketika sujud. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihi du'a. Maka kalau kalian mengetahui kondisi ini, perbanyaklah doa ketika sujud. Maka di sini kita sengaja menyinggung tentang pentingnya wasiat Allah kepada para nabi dan rasul ini, karena kalau kita perhatikan yang membuat para nabi dan rasul ini menjadi istimewa di sisi Allah bukan karena semata-mata nasab, bukan karena semata-mata kecerdasan atau ketampanan seperti Nabi Yusuf, bukan, tapi apa yang ada di dalam hati berupa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah, dan rasa takut tersebut lebih terlihat ketika mereka beribadah, ketika salat. Allah berfirman setelah menyebutkan para nabi dan rasul dan ibadah-ibadah yang mereka lakukan di dalam suratul Anbiya, Allah tutup dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah para nabi, para rasul yang kami ceritakan selalu bersegera berlomba-lomba di dalam ketaatan, dan mereka itu adalah hamba-hamba yang selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada sifat seperti ini yang membuat para nabi dan rasul semakin dekat kepada Allah, maka siapapun yang ada pada dirinya sifat ini, maka dia pun semakin dekat kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ala inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah aku yang paling khusyuk kepada Allah, paling takut kepada Allah dibanding kalian, dan aku yang paling bertakwa. Maka siapapun dari umat ini yang memiliki sifat yang dimiliki oleh para nabi, maka ia pun semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia tidak bisa mencapai derajat kenabian dan kerasulan, karena itu adalah semata-mata istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami ceritakan, kami pilih, kami tinggikan derajat sebagian dari sebagian yang lainnya. Baik, kita kembali kepada tema pada hari ini, yaitu tentang Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah adik dari Ismail, sebagaimana yang kita sudah bawakan pada pertemuan sebelumnya. Dan jarak usia antara Ismail dengan adiknya Ishaq ini, sebagian ahli sejarah menyebutkan 13 tahun, kemudian Ibnu Katsir menukilkan 14 tahun. Karena ketika Ismail lahir, usia Ibrahim alaihissalam adalah 86 tahun.
Beliau khitan pada usia 80 tahun. Jadi manusia yang pertama kali dikhitan adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Dan ini diikuti semua nabi dan rasul setelahnya. Maka para orang-orang Yahud mereka berkhitan. Hanya saja orang-orang Nasara memalingkan syariat ini. Sehingga dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diceritakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu an bahwasanya Heraklius, ini nanti kita akan ceritakan juga tentang Heraklius raja Romawi. Ia seorang yang masih memiliki sisa-sisa peninggalan ilmu nujum. Ilmu bisa membaca berita dari langit. Dan suatu malam ia melihat kaukabal inqadhal barih. Ada satu bintang yang menunjukkan bahwasanya Malikul Khitan qad kharaj. Yang dijanjikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya tentang rasul terakhir dikenal dengan Malikul Khitan. Pemimpin orang-orang yang khitan. Khitan itu di bahasa kita sunat ya. Lalu kata Heraklius, "Fanzuru man yakhtatinu min hadhihi al-ummah." Ketika itu mereka di Ilya di Palestina, Romawi adalah imperator yang besar yang setara dengan Persia. Sehingga Heraklius mengatakan, siapa yang khitan dari rakyat kita? Lalu kata penasihat-penasihatnya, la yahummannaka sya'nuhum la yakhtatinu min hadhihi al-ummati illa al-yahud. Karena ketika itu Arab, khususnya Hijaz, tidak di bawah kerajaan Romawi. Jadi sejak dari dulu Arab, negeri Hijaz, Mekah dan Madinah itu tidak ada pemimpin yang berupa raja. Yang ada hanyalah ru'usul qabail, ketua-ketua kabilah. Adapun negeri Yaman, ini juga Arab, ini banyak raja. Ada dikenal dengan at-tababi'ah. Ahum khairun am qaumu tubba' walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu zalimin. Juga di surat Qaf disebutkan wa qaumu tubba'. Tubba' ini adalah raja yang menguasai Saba, negeri Saba, yang salah satu ratunya kita kenal dengan Bilqis, yang hidup pada zamannya Sulaiman alaihissalam. Nanti kita akan sebutkan juga bagaimana mereka diberikan oleh Allah suatu anugerah berupa Saddul Ma'rib, bendungan Ma'rib, yang dari situ mereka bertani, mereka mendapatkan pengairan untuk pertanian dan perkebunan mereka. Intinya Heraklius meminta cari dari umat ini siapakah yang khitan. Ternyata kata penasehatnya tidak ada yang khitan kecuali orang-orang Yahud. Wala yahummannaka sya'nuhum. Ketika itu Yahud lemah. Dan gak usah pusing dengan Yahud. Utus prajuritmu untuk membunuh semua Yahud. Niscaya mereka punah dari muka bumi ini. Tiba-tiba datang seorang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dihya ibni Khalifata al-Kalbi. Sahabat yang paling tampan. Sampai-sampai ketika Jibril alaihi salam datang menjumpai Nabi dalam wujud manusia, Jibril akan menyerupai wajahnya Dihya ibni Khalifah al-Kalbi. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Fa ala kulli hal, khitan yang pertama kali melakukannya adalah Ibrahim alaihissalam pada usia 80 tahun. Bil qaddum, ada yang menyebutkan al-qaddum itu dengan kapak. Ya, karena dulu pandai besi, alat yang paling kecil seperti itu. Sekarang bisa ada silet, bisa ada pisau, cukur dan seterusnya, itu karena kemajuan teknologi yang bisa memipihkan besi. Adapun zaman dahulu hanya bisa dipukul. Ya, kampak udah lumayan. Sehingga nanti ada cerita ketika Dina, salah satu anaknya dari anak Yakub, ingin dinikahi oleh salah satu kabilah yang dibenci oleh Yakub. Yakub mensyaratkan kepada kabilah ini yang ingin menikahi anaknya Dina. Dia mengatakan, kami tidak akan nikahkan engkau dengan anak kami kecuali kalian berkhitan. Ternyata ini strategi Yakub, dan khitan ketika itu sangat berat.
bisa infeksi dan seterusnya. Akhirnya setelah 3 hari, orang-orang yang berkhitan ini yang ingin menikahi salah satu anak Yakub yang bernama Dina, dan memang awalnya Yakub tidak menyukai mereka. Dan ini strategi Yakub ketika mereka sudah mulai merasakan semakin sakit khitannya, mereka pun menyerang dan membunuh semua orang-orang yang melakukan pemaksaan terhadap anaknya Yakub. Ala kulli hal ini nanti ceritanya setelah Ishak ada Yakub, pertemuan setelahnya insyaallah taala. Baik. Kita ringkas. Ishak alaihi salam lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Kita katakan tadi Ismail lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Berarti Ishak lahir pada usia 100 tahun. Iya, karena bedanya 14 tahun. Dan kelahiran Ishak ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana ketika itu usianya sudah tua. Istrinya Sarah mandul. Hingga suatu hari tiba-tiba datang 3 orang tamu. Yang mana tamunya ini datang dalam wajah anak muda yang sangat tampan. Yang sangat tampan. Ternyata mereka mampir ke rumah Ibrahim, tujuannya adalah ke negeri Sadum, kaumnya Nabi Lut. Mereka datang dengan wajah tampan karena ingin memancing kaumnya Nabi Lut. 3 malaikat ini Allah sebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Hijr, wa nabbi'hum an dhayfi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun ila akhir ayat. Juga di surat Al-Dhariyat datang 3 orang, ternyata mereka ini kata Ibnu Katsir adalah 3 orang malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan arti Jibril, Israfil, Mikail. Ini dalam bahasa Ibrani artinya Allah, ilah. Jibril artinya Abdullah. Iya, dalam bahasa Arab. Tapi ingat, kita tidak boleh memberi nama Allah dengan il. Ini hikayat. Bahwasanya bahasa Ibrani il itu adalah Allah. Tapi kita tidak boleh memberi nama Allah dengan il. Kenapa? Karena nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Nama-nama Allah tidak boleh kita beri nama Allah dengan sesuatu kecuali Allah beri nama dirinya sendiri atau Nabi SAW menyebutkan, menghikayatkan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah dalam al-asma was sifat. Karena bukan tempatnya kita tidak perdalam, intinya datanglah Jibril, Mikail, dan Israfil menemui Ibrahim. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali memuliakan tamu. Maka dia pun bersegera masuk ke dalam rumahnya, melihat ada 3 orang tamu. Ia segera mencari sapi yang paling gemuk. Ia segera memanggangnya, lalu disuguhkan kepada para tamu ini. Namun malaikat di antara ciri khasnya adalah mereka tidak memakan makanan. Malaikat tidak memakan makanan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat para tamunya ini kok tidak mau menyentuh makanannya, lalu Ibrahim pun tiba-tiba takut. Ini jangan sampai ada apa-apa nih. Orang ini menginginkan keburukan ataukah yang lainnya. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ketika Ibrahim takut, para malaikat ini pun mengatakan, wahai Ibrahim, jangan takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat diutus kepada kaum pendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam.
ketika Ibrahim sudah hilang rasa takut darinya, para malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak. Anaknya ini adalah anak yang alim. Perhatikan di dalam Al-Quran, Ibrahim memiliki dua anak, dari Hajar dan dari Sarah. Walaupun ada anak lain dari istri yang lain setelah Sarah meninggal, Ibrahim menikah lagi dengan Qanturah. Beliau memiliki 6 anak. Tapi 6 anak ini tidak menjadi atau tidak dikenal sebagai Nabi dan Rasul. Yang dikenal dengan Nabi dan Rasul hanya Ismail dan Ishaq. Baik. Ismail, Allah sebutkan sifatnya di dalam Al-Quran dengan wabasyarnahu bighulamin halim, dengan anak yang penyabar. Sementara Ishaq wabasyarnahu bighulamin alim, diberikan sifat adalah anak yang berilmu. Ini dua anak Ibrahim alaihissalam. Ketika mendengar berita gembira tersebut, Sarah, istri dari Ibrahim, yang ketika itu usianya sudah mencapai 90 tahun, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istrinya ketika itu yang mendengar berita dari para tamu ini, bahwasanya Ibrahim nanti akan mendapatkan anak dari Sarah, ketawa istrinya. Qalat ya wailata alidu ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Enggak mungkin, saya sudah tua, suamiku sudah tua, bagaimana mungkin kami memiliki anak? Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Maka di sini para ulama menyebutkan kelahiran Ishaq ini diantara mukjizat. Kenapa? Sudah keluar dari kebiasaan manusia. Karena ketika itu Sarah sudah menopause dan Ibrahim sudah tua sekali. Baik, sehingga lahirlah Ishaq. Kita ringkas, lahirlah Ishaq alaihissalam. Ishaq lahir dan menjadi anak yang penuh berkah. Karena Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Khusus untuk Ishaq, Allah berikan keberkahan pada dirinya dan kepada keturunannya, sehingga semua anak-anak atau semua nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel adalah dari keturunan Ishaq ibn Ibrahim. Tidak ada nabi kecuali melalui jalur Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Itu dari kalangan Bani Israel. Termasuk asbab yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, wal asbab. Ini asbab adalah 12 pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan mereka adalah nabi dan rasul, ada yang menyebutkan mereka adalah anak keturunan dari Yaqub, saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Kita kembali kepada Ishaq alaihissalam. Allah sebutkan tentang Ishaq di dalam Al-Quran, kebanyakannya hanyalah tentang nama, keberkahan, dan keturunannya. Dan hebatnya Ishaq ini, ketika 3 malaikat tadi datang memberi kabar gembira kepada Sarah akan kelahiran Ishaq, langsung dikabarkan setelah itu wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan akan lahir setelah Ishaq ini anaknya Yaqub. Ini disebutkan di dalam surat Hud, wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Ahlul kitab ini disebutkan Ibnu Katsir cukup keras. Jadi ahlul kitab mereka mengklaim bahwasanya yang hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishaq, bukan Ismail. Bahkan di Baitul Maqdis, di sekitaran Al-Masjidul Aqsa, di lingkungannya, ada satu tempat sampai sekarang disebut dengan Madbahu Ishaq, tempat disembelihnya Nabi Ishaq.
Ini diikuti oleh sebagian dari para ulama. Mereka terbawa dengan berita dari orang-orang ahlul kitab ini. Kenapa mereka mengklaim ini? Karena subhanallah, anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ini adalah anak yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah sebutkan dia anak yang penyabar. Allah sebutkan dia anak yang menjadi ujian terbesar bagi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sehingga mereka mengklaim bahwasanya yang hampir disembelih oleh Ibrahim adalah Ishak, bukan Ismail. Namun dibantah secara keras oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya klaim tersebut dibantah oleh ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Hud yang tadi sudah kita bacakan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan ketika 3 tamu tadi datang, istrinya yaitu Sarah berdiri tertawa, lalu diberi kabar gembira oleh para malaikat akan kelahiran Ishaq, dan dari keturunan Ishaq Ya'qub. Kata Ibnu Katsir rahimahullah membawakan tafsiran Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, mustahil kalau seandainya yang hendak disembelih Ibrahim adalah Ishak. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kabar gembira kepada Ibrahim. Setelah Ishak ini akan ada anaknya yang lahir, yaitu Ya'qub. Berarti tidak ada faidah dari ujian untuk menyembelih anaknya. Padahal menyembelih anak tersebut adalah ujian tersendiri bagi Ibrahim. Artinya kalau sudah ada kabar gembira akan kelahiran anaknya setelah Ishak Ya'qub, berarti anak ini tidak mungkin meninggal dalam keadaan belum menikah. Sementara yang disembelih itu usianya adalah falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat, ketika anak yang hendak disembelih ini mulai bisa berlari-lari kecil. Kira-kira sudah menikah atau belum, Mas? Berlari-lari kecil? Belum. Dan ketika itulah ujian untuk disembelih. Sehingga mustahil kalau seandainya itu Ishak. Dalam keadaan para malaikat tadi sudah memberikan kabar gembira bahwasanya Ishak ini akan memiliki satu anak yang bernama Ya'qub. Sehingga itu mustahil. Dan tidak ada faidahnya. Ibrahim gak akan khawatir, pasti Allah akan menggantinya. Tapi ternyata tidak demikian. Allah berfirman menjelaskan tentang kisahnya secara lengkap. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika anak yang hendak disembelih ini sudah mulai bisa berlari-lari kecil, kira-kira umur 3-4 tahun, kami pun mewahyukan kepada Ibrahim melalui mimpi bahwasanya dia akan menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim mengatakan kepada sang anak tersebut, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelihmu. Anaknya tahu ayahnya ini adalah seorang nabi, dan salah satu jalur wahyu adalah melalui mimpi. Ini para nabi ya, bukan manusia biasa. Ini jangan diselewengkan. Salah satu jalur kenabian, jalur wahyu adalah melalui mimpi. Dan kata Nabi SAW, ru'yatul anbiya haq. Mimpi para nabi itu adalah seperti hakikatnya. Ketika itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Akhirnya Ibrahim dan anaknya yang akan disembelih ini sudah merasa, ya sudahlah ayahku, kalau memang Allah memerintahkanmu, maka lakukan apa yang Allah perintahkan. Akhirnya seperti yang kita ceritakan sebelumnya pada kisah Ismail, sang ayah ini Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya ini ditengkurapin, wajahnya ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak ingin melihat wajah anaknya yang memelas ketika akan disembelih. Akhirnya dibalik. Ini sebagian masyarakat menjadikan ini sebagai dalil untuk ketika menyembelih hewan kurban ditutup dengan daun pisang. Iya.
Apakah ini bisa dikiaskan? Wallahu a'lam. Kalau mereka melakukan dengan dalil ini, ada satu sisi pembenarannya, tapi apakah ada ulama salaf, adakah dari sahabat atau imam madhab yang 4 yang melakukannya? Kalau tidak ada, kata Imam Ahmad rahimahullah, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka 'alaiha imam. Hati-hati dalam mengikuti atau melakukan sesuatu yang tidak ada imam pendahulu yang melakukannya. Nah, seperti inilah seorang salafi, seorang yang mengikuti manhaj salaf adalah dia tidak akan melakukan dari apa berupa ibadah atau keyakinan kecuali dia melihat ada dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam madhab yang 4 yang melakukannya. Kalau tidak ada, cukup. Wasi'ana ma wasi'as salaf. Akan cukup bagi kita apa yang dahulu para salaf, cukup bagi mereka. Tidak perlu kita menambah-nambahkan. Baik. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun akan menyembelih anaknya, lalu tiba-tiba diganti dengan kabash, diganti dengan kibash. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini benar-benar ujian yang nyata. Kalau seandainya itu Ishak, maka tidak ada faedah ujiannya. Karena Ibrahim sudah mengetahui bahwasanya Ishak ini tidak akan meninggal sampai dia menikah dan memiliki anak yang bernama Yaqub. Baik, kita kembali kepada Ishak alaihissalam. Ishak pun besar. Dan Ishak mulai dinikahkan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam pada usia 40 tahun. 40 tahun baru menikah dengan salah seorang wanita yang bernama Rufqah atau Rifqah. Ibrahim menikahkan anaknya dengan Rufqah ini hingga akhirnya Rufqah ini memberikan 2 orang anak untuk Ishak. 2 anak tersebut kembar, lahir dalam satu waktu. Yang besar namanya Ais atau Is disebut. Orang Arab menyebutnya Ais. Satunya adalah Yaqub. Yaqub itu dari Aqibah Yaqub, yaitu seorang yang memegang mata kaki orang lain. Ini disebut Yaqub. Jadi ketika Ais lahir pertama, Yaqub ini memegang mata kaki kakaknya sehingga ia ikut tertarik lahir. Makanya disebut di situ namanya adalah Yaqub. Iya. 2 orang anak kembar, tapi berbeda. Ais ini seorang yang merah dan berbulu, artinya memiliki bulu yang lebat. Sementara Yaqub tidak demikian. Dan seorang ayah ternyata lebih menyayangi anak sulungnya. Sang ayah, yaitu Ishak, rasa sayang dan cintanya kepada Ais melebihi kepada Yaqub. Sementara sang ibu lebih sayang kepada yang bontot, lebih sayang kepada Yaqub. Hingga disebutkan oleh Ibnu Katsir terjadi suatu peristiwa yang mengubah kehidupan 2 orang bersaudara ini. Karena selalu Yaqub ada hal-hal yang ia inginkan, selalu ia meminta kepada anaknya yang kakak, yang Ais tadi, karena lebih sayang kepada Ais. Sementara Yaqub ini lebih sering kepada ibunya Rufqah. Hingga suatu saat Yaqub menginginkan untuk memakan makanan yang dia inginkan. Ishtaha ta'am. Disebutkan oleh ahli sejarah suatu saat Ishak ingin makan makanan enak. Kebiasaannya adalah meminta anaknya Ais yang kakak. Dan ketika itu Yaqub sudah usianya sudah tua dan dia sudah mulai buta. Ketika itu Ibrahim sudah meninggal. Ibrahim alaihissalam, sebagian ahli tafsir menyebutkan ia meninggal pada usia, ada yang menyebutkan 275 tahun, ada 175 tahun, ila akhirih.
hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa benarkan, kita tidak bisa dustakan. Karena kebanyakan riwayatnya diambil dari Taurat dan Injil, diambil dari Ahlul Kitab. Karena memang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Taurat dan Injil ini bercampur dengan ucapan ulama-ulama mereka, bercampur dengan ucapan-ucapan ahli hikmah di antara mereka. Sehingga ketika itu bercampur, apalagi sebagian ulamanya menyembunyikan, sebagian pemimpin-pemimpin mereka menyembunyikan sebagian dari Taurat dan Injil. Seperti misalnya di dalam Taurat ada hukum yang namanya rajam, ada hukum yang namanya qisas, tapi disembunyikan oleh mereka. Allah bongkar ini di dalam surat Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Dan kami telah syariatkan kepada mereka di dalam Taurat bahwasanya jika seorang dibunuh tanpa berhak, tanpa hak, maka dia juga wajib dibunuh. Dan ini maksudnya adalah qisas. Siapa yang mematahkan hidung orang lain, maka dia juga harus dipatahkan hidungnya. Siapa yang membuat buta mata orang lain, dia juga harus dibutakan matanya, ila akhirih. Dan ini qisas. Ini disembunyikan oleh Ahlul Kitab. Dan ini ada di dalam Taurat. Dan ini di antara syariat umat-umat terdahulu yang menjadi syariat agama kita. Jadi agama kita hanya mengikuti syariat agama terdahulu dalam perkara qisas ini. Baik. Kemudian Ishaq alaihissalam meminta kepada anaknya Ais untuk mencarikan makanan yang enak. Ketika itu Rufqah, istri Ishaq, mendengar permintaan suaminya ini. Karena ketika Ishaq meminta kepada Ais untuk mencari makanan yang enak, kata Ishaq yang ketika itu sudah buta, kalau engkau dapatkan makanan yang enak, aku akan doakan keberkahan kepada keluargamu dan keturunanmu. Sang ibu yang sayang kepada Yakub, ia pun langsung membisikkan kepada Yakub, wahai Yakub, ayahmu menginginkan makanan yang enak, segeralah cari. Dan Yakub ketika itu seorang pengembala kambing. Yakub pun segera menyembelih 2 ekor kambing terbaik yang ia miliki, lalu dihidangkan untuk ayahnya. Dan ibunya Rufqah tadi, karena mengetahui ayahnya mengenali Ais dari bulu badannya, maka diambil kulit dari kambing yang disembelih tadi, ditempelkan di tangan Yakub. Hingga akhirnya ketika Yakub menyerahkan makanan ini kepada ayahnya Ishaq, Ishaq pun meraba. Man anta? Siapa engkau? Kata Yakub, dia diam. Aku datang membawakan makanan yang kau inginkan. Kata Ishaq, as-sautu sautu Yakub, wal jismu jismu Ais. Ini kok suara Yakub, tapi badannya badan Ais, karena dari bulu yang ada pada badan yang ditempelkan oleh Rufqah kepada Yakub. Akhirnya Ishaq pun mendoakan keberkahan kepada Yakub untuk mendapatkan keturunan dan diberikan keberkahan dari hewan ternak. Dan ini doa para nabi mustajab, keberkahan. Karena Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami berikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada Ishaq. Akhirnya Ais setelah Yakub pergi, selesai makan Ishaq ini, datang lagi Ais, baru datang membawa makanan yang diminta oleh ayahnya. Ketika itu Ishaq terheran, siapa ini? Ais, apa yang kau lakukan? Aku membawa makanan yang kau bawa tadi, yang kau minta tadi. Yang tadi siapa? Akhirnya di sini Ais mulai merasa, oh ini berarti Yakub ingin menyayangi saya. Dari sinilah mulai lahir dendam kesumat di dalam hati Ais, ingin membunuh Yakub. Akhirnya makanlah Ishaq dari makanan yang dibawakan oleh Ais dan juga mendoakan keberkahan, tidak seperti doa kepada Yakub. Ibunya Rufqah
yang mengetahui niat Ais yang ingin membunuh Yakub, anak kesayangannya, ia segera mengabari Yakub untuk pergi ke suatu daerah yang di situ ada paman Yakub, saudara dari Rufqa ini, yang bernama Laban ibn Bitwail. Akhirnya pergilah Yakub. Di perjalanan, Yakub kelelahan, ia tidur di suatu tempat. Ia tidur di tempat tersebut, ternyata di dalam tidur ia mimpi, ia mendapatkan keberkahan anak-anak yang banyak dan hewan ternak yang banyak. Sesaat ia langsung bangun dan tersenyum, lalu ia membuat tanda di situ ada suatu batu. Ya Allah, karena Engkau sudah memberikan wahyu, sudah memberikan pemberitahuan melalui mimpi akan keberkahan yang diberikan kepadaku pada keturunan, pada hewan ternak, maka aku akan bangunkan di tempat ini, di batu ini, Baitu Il. Bait artinya rumah, Il dari artinya Allah, yaitu Baitullah. Yang kemudian nanti di tempat inilah yang akan berdiri Al-Masjidul Aqsa. Iya. Nanti dibangun oleh Yakub bersama Ishak alaihi salam. Sedikit kita lanjutkan dari apa yang telah kita bahas dari kisah Nabi Ishak alaihi salam, dan bahwasanya Ishak adalah seorang nabi yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara keberkahannya ini, sejak sebelum ia dilahirkan saja, yang datang membawa kabar gembira akan kemunculan Ishak adalah 3 orang malaikat yang nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Kisah tentang Nabi Lut alaihi salam, yang mana ketiga malaikat tadi hanya mampir saja di rumah Ibrahim, memberi kabar gembira akan kelahiran Ishak. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan membinasakan Nabi Lut dan membinasakan orang-orang yang kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan homoseksual. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Karena kita sebelumnya membahas tentang Ibrahim alaihissalam, maka kita lanjutkan dengan kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, yang pada malam hari ini kita sudah mendengarkan sebagian dari kisahnya. Yang harus kita pahami di dalam pembawaan sejarah para nabi dan rasul, ini harus kita jadikan kaidah, bahwasanya terkadang kita dengarkan dari para ahli tafsir atau dari ahli sejarah rincian tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak disebutkan dalam hadis yang sahih atau hasan, maka tidak boleh kita telan secara mentah-mentah. Ini namanya Israiliyat, berita-berita dari Bani Israel, baik itu yang mereka ambil dari Taurat, dari Injil, ataukah dari kisah-kisah secara turun-temurun dari nenek-nenek moyang mereka. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an Bani Israel wala haraj." Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat, dan ceritakan tentang Bani Israel, dan tidak ada dosa bagi kalian akan hal tersebut. Namun di banyak hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau ada berita dari Bani Israel, kemudian ada ayat Al-Quran yang membenarkannya, maka itu kita jadikan akidah, atau kita jadikan sebagai sebuah syariat amalan. Seperti tadi yang kita sebutkan tentang qisas, juga tentang rajam. Ini syariat dari
Bani Israel sebelum kita, dan banyak syariat-syariat yang lain yang agama kita datang untuk membenarkannya. Artinya sesuai dengan syariat agama kita, maka itu kita amalkan. Adapun jika bertentangan, maka itu kita tolak. Seperti misalnya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim ini klaim orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasara mengklaim Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Nah, ini dinukil dari Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala membantahnya di dalam surat Al-Imran dengan firman-Nya, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim bukanlah seorang Yahud, bukan pula seorang Nasrani. Maka berita yang tadi klaim dari mereka kita bantah. Jadi seperti itu di dalam kita mempelajari sejarah. Karena rincian-rincian seperti yang sangat detail tadi kita sebutkan, ini para ulama menerimanya dari ahlul kitab. Bahkan ada yang langsung mengambilnya dari Taurat, ada yang langsung mengambilnya dari Injil. Maka kita harus tetapkan kaidah di dalam kita mempelajari sejarah seperti ini, agar tidak semua kita benarkan, baik itu dari sisi usia Nabi Ibrahim, usia Sarah ketika ia diberi kabar gembira akan kelahiran Ishak. Yang kita pastikan adalah Ibrahim dan Sarah mendapatkan berita akan kelahiran Ishak dalam kondisi mereka sudah sangat tua. Karena Allah berfirman, Sarah mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Duhai celaka, apakah mungkin aku bisa melahirkan dalam kondisi aku sudah ajuz, sudah tua, sudah menopause. Wa hadha ba'li syaikha, dan suamiku ini yaitu Ibrahim sudah sangat tua. Nah, ini disebutkan dari sisi ketuaannya. Adapun dari sisi usianya berapa, Allah tidak sebutkan secara detail. Maka para ulama, ahli sejarah dan ahli tafsir mengambil dari penukilan Bani Israel tadi yang mungkin bisa diarahkan sesuai dengan lafaz dalam Al-Quran. Ketika mereka menyebutkan Ibrahim diberi kabar gembira akan kedatangan Ishak yang usia 100 tahun, ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Begitu juga Sarah yang sudah berusia 90 tahun, ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka untuk mendapatkan rincian seperti ini, karena nanti ada hubungannya kapan Ibrahim menikahkan Ishak, kapan Ibrahim mengunjungi Ismail, kapan mulai bangun Ka'bah, kapan Ishak mulai bangun dan Yakub mulai bangun Baitul Maqdis. Nah, ketika ada hubungannya dengan usia-usia tadi, para ulama mencoba untuk menggabungkan antara periwayatan dari Bani Israel dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja ini yang selalu diingatkan oleh Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah itu banyak sekali mengambil dari Taurat, mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Walaupun dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terkadang Ibnu Abbas juga mengambil berita dari Ka'ab al-Ahbar, seorang yang dulunya Yahud, paham tentang berita-berita dari Bani Israel. Maka ini harus selektif. Dan Ibnu Katsir selalu mengulang-ulang ini. Kita harus selektif di dalam menerima berita dari Bani Israel. Fa'ala kulli hal, terkadang para ulama menerimanya karena ini adalah bab penjelasan tentang sejarah. Dan tentang sejarah itu terkadang sanad periwayatannya ditolerir yang tidak ditolerir pada pembahasan akidah dan pada pembahasan hukum-hukum fikih. Ini harus dipahami agar kita tidak kaget ketika para ulama kok yang dibawakan Israiliyat yang tidak ada sanadnya sama sekali, misalnya kok yang dibawakan ini dari Taurat, langsung diambil dari Taurat. Bahkan Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Nah, ini kita harus punya kaidahnya agar kita tidak bingung dan juga tidak menelan mentah-mentah ketika para ulama ahli sejarah membawakan sejarah. Seperti misalnya yang pernah kita sebutkan di sini tentang mana yang lebih dahulu, Nabi Idriskah
atau Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Idris kah atau Nabi Nuh alaihi salam? Karena kalau yang kita pelajari di sekolah-sekolah, Adam, Idris, Nuh, kan seperti itu. Sementara Idris ini namanya disebutkan di dalam Al-Quran tidak? Disebutkan. Disebutkan di dalam Al-Quran pada dua tempat. Ya, yang pertama di dalam surat Maryam, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris." Dan sebutkanlah, ingatlah di dalam Al-Quran ada seorang nabi yang bernama Idris. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsus 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allah Musa taklima." Dan juga di akhir surat Ghafir Allah berfirman, "Qad qasasnahum 'alaik." Intinya yang Allah sebutkan ceritanya di dalam Al-Quran adalah Rasul. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil sebuah kesimpulan, setiap nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, maka dia juga sebagai Rasul, kecuali Adam alaihi salam. Setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia juga sekaligus sebagai Rasul, kecuali Adam alaihi salam. Maka Idris ketika disebutkan namanya di dalam Al-Quran, berarti dia nabi dan Rasul. Sementara Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam berdasarkan nas Al-Quran dan sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Dalam surat An-Nisa, "Wahai Muhammad, kami telah wahyukan kepada engkau sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya." Juga di dalam hadis Asy-Syafa'atil 'Uzma, manusia mendatangi Adam lalu mengatakan, "Ya Adam, mintalah syafaat kepada Allah untuk segera memutus perkara di antara kita semua." Lalu manusia mendatangi Adam alaihissalam. Lalu kata Adam, "Aku tidak pantas memberikan syafaat pada hari ini. Pergilah kepada Nuh, fa innahu awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard." Pergilah kepada Nabi Nuh, minta tolong kepadanya karena sesungguhnya dia adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nah, ini nas. Berarti Idris disebutkan oleh ahli sejarah dan ahli tafsir bahwasanya dia adalah kakek yang keempat dari Nabi Nuh. Nuh bin Lamak bin Mutawsyalikh bin Ukhnuh. Ukhnuh ini atau Khanuh dalam bahasa lainnya, ini mereka mengklaim inilah Idris. Nah, ini dibantah, disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Idris huwa Ilyas, Ilyas huwa Idris, waqila Ilyas huwa Idris. Ibnu Mas'ud justru berpendapat, ini dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Idris ini adalah Ilyas, Ilyasin, karena bukan kakek dari Nabi Nuh. Karena kalau kakek dari Nabi Nuh, berkonsekuensi ada Rasul sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Sementara Al-Quran menjelaskan tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Rasul yang pertama yang diutus pada kesyirikan yang pertama terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Kesyirikan terjadi yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia adalah pada zamannya Nabi Nuh. Ini kita sudah bahas secara panjang lebar pada kisah Nabi Nuh. Maka tidak mungkin ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Yang ada hanyalah Nabi Adam, juga anaknya Syith. Hanya Syith ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada nama Syith di dalam Al-Quran. Sehingga yang seperti ini kita tidak bisa membenarkan apa yang disebutkan oleh ahli sejarah. Walaupun mereka memiliki pembenaran-pembenaran yang lain, tapi kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW dan riwayat dengan sighatut tamrid dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Idris adalah Ilyas. Ilyas ini kita akan sebutkan ceritanya nanti insyaallah taala jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Biidznillah. Insyaallah taala masih panjang perjalanan
Setelah ini kita akan bahas kisahnya Nabi Lut. Kemudian kaum Madian. Kaum Madian ini setelah Ibrahim, tapi bukan dari keturunan Ibrahim. Karena Nabi yang diutus kepada Madian, Nabi siapa? Syuaib. Syuaib ini adalah Arab, seorang dari bangsa Arab. Sementara Ibrahim bukan dari Arab. Jadi Nabi dari bangsa Arab ada 4. Siapa yang masih ingat? Dalam hadits Abu Dzar, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, Anbiya'ul Arab arba'ah. Nabi dari kalangan bangsa Arab hanya ada 4. Hud, Saleh, Syuaib, wa nabiyyuka ya Abu Dzar. Yaitu Hud, Saleh, Nabi Syuaib ini khatibul anbiya, nabi yang paling fasih. Kemudian setelahnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih panjang perjalanan insyaallah taala. Hanya ini saya ingin ingatkan kaidah. Karena tadi kita bawakan kisah dari Yakub yang lahir memegang kaki dari Ishak, kaki dari Ais, anak dari Ishak, kemudian meminta makanan dan seterusnya. Ini rincian-rincian dari Bani Israel. Kita sebutkan karena nanti akan ada hubungannya. Nanti tadi kita berhenti sampai sebelum maghrib. Yakub ini bermimpi bahwasanya Allah akan berikan keberkahan pada keturunan dan hartanya. Nanti setelah itu dia akan pergi sesuai wasiat dari ibunya Rufqah kepada pamannya yang bernama Laban bin Bituail. Sampai akhirnya ia pergi dan ia menikah, kemudian mendapatkan anak. Anaknya berjumlah 12 laki-laki, 1 orang perempuan yang bernama Dina. Kemudian nanti mereka ini kembali dan terjadi nanti peristiwa karena salah satu anak dari Yakub ini bernama Yusuf alaihissalam. Nanti akan terjadi peristiwa bagaimana 11 orang anak laki-laki tadi ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Kok bisa mereka membunuh saudaranya sendiri? Iya. Ternyata nanti kita akan bahas Yakub ini menikahi 2 orang. Anak dari Laban, anak dari pamannya sendiri. Laban ini memiliki 2 anak, yang pertama bernama Lia, yang kedua bernama Rahil. Nah, Yakub ini ketika sampai ke tempatnya Laban pamannya ini ingin menikahkan Yakub dengan salah satu anaknya. Ternyata Lia ini wanita yang tidak terlalu cantik, tapi Rahil wanita yang sangat cantik. Tabiat laki-laki ketika disuruh pilih, maka Yakub memilih untuk menikahi Rahil. Tapi kata Laban, kami tidak akan menikahkan engkau kecuali dengan mahar engkau mengembala di tempat kami selama 7 tahun. Hingga akhirnya disepakati oleh Yakub. Setelah 7 tahun berlalu, mulailah malam pertama. Ternyata Laban ini tidak seperti perjanjian di awal. Ketika malam pengantin itu yang dimasukkan ke kamar Yakub bukanlah Rahil, tapi kakaknya. Karena Lia itu lebih kakak dan Rahil ini adiknya. Yang dimasukkan adalah Lia. Ketika pagi harinya komplain Yakub alaihissalam, kok gini sih, nggak sesuai perjanjian. Perjanjiannya setelah 7 tahun saya menikah dengan Rahil. Kenapa yang masuk Lia? Kata Laban, laisa min sunnatina an nuzawwija sughra qabla al-kubra. Bukan dari kebiasaan kami untuk menikahkan yang lebih kecil sebelum yang kakaknya terlebih dahulu. Jadi ini asalnya ya. Masyarakat kita menikahkan harus kakaknya dulu. Apalagi kalau kakaknya itu perempuan, laki-laki, adiknya yang menikah terlebih dahulu. Nggak boleh melangkahi kakaknya. Ini ada sunnahnya. Baik. Akhirnya kata Yakub, terus gimana? Ya udah nikahi lagi adiknya. Akhirnya dinikahkanlah dengan Rahil dalam satu rumah tangga, dan ini syariat umat terdahulu. Ini boleh syariat umat terdahulu menikahi seorang wanita dengan adiknya atau dengan kakaknya atau dengan bibinya. Ini masih boleh. Adapun pada
syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilarang dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikum" ila akhirih. Kemudian kata Allah, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dan tidak boleh bagi kalian untuk menggabungkan dalam sebuah pernikahan dua orang wanita kakak beradik. Juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Wala tujma'ul mar'atu ma'ammatiha." Dan tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan seorang wanita dengan bibinya, dengan tantenya. Ini nggak boleh. Nah, ini seperti ini syariat zaman dahulu menjadi syariat kita, kecuali jika syariat kita membatalkan syariat tersebut. Ini di dalam bab usul fiqh disebutkan, syar'u man qablana syar'un lana illa ma ja'a syar'una bi khilafihi. Syariat umat terdahulu juga menjadi syariat kita, kecuali jika datang syariat kita yang membatalkan syariat umat terdahulu. Artinya apa? Kalau ada suatu amalan sudah disyariatkan pada umat terdahulu dan tidak ada dari syariat kita yang membatalkannya, maka syariat itu juga menjadi bagian dari syariat kita. Baik, akhirnya nikahlah dengan Lia dan dengan Rahil. Tapi Rahil juga ini harus dengan mahar 7 tahun juga mengembala. Sehingga 14 tahun Yakub di tempatnya pamannya Laban ini, dan Yakub melengkapinya menjadi 20 tahun. Selama 20 tahun ini perjalanan dari Lia ini, walaupun dia wajahnya kurang cantik, tapi dia wanita yang subur. Sehingga Yakub mendapatkan anak 6 laki-laki dari Lia. Adapun Rahil tidak mendapatkan anak ketika itu. Sampai akhirnya Rahil sudah putus asa, ya sudah. Rahil ketika itu memiliki satu budak wanita, dihadiahkan kepada Yakub. Yakub pun menikahi budaknya tersebut hingga akhirnya melahirkan 2 anak laki-laki. Sehingga menjadi berapa anak Yakub yang laki-laki? 8. Lia melihat adiknya menghadiahkan budak untuk suaminya, dia juga nggak mau kalah, akhirnya dihadiahkan juga budak untuk suaminya dari Lia. Dan Yakub mendapatkan 2 anak laki-laki juga, menjadi 10. Ketika melihat semua ini, semua wanita di sekelilingnya memiliki anak kecuali Rahil, benar-benar Rahil berdoa kepada Allah dengan merengek. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan anugerah kepada Rahil 2 orang anak laki-laki yang bernama Yusuf dan adiknya Bunyamin. Nah, disinilah kita lihat ternyata antara Yusuf, Bunyamin dengan 10 saudaranya yang ingin membunuh Yusuf, ternyata mereka saudara satu ayah tapi beda ibu. Nah, seperti inilah para ulama terkadang cerita-cerita seperti ini diterima karena memang masuk akal dan sesuai dengan jalur penyebutan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, ini sengaja kita bawakan daga malam agar kita bisa paham kemana arah kita ketika mempelajari sejarah. Mana yang harus kita benarkan, mana yang kita harus tolak, dan mana yang kita tawakuf. Kita tidak akan mengomentari kita terima atau tidak, kita hanya lebih mencocokkan apakah sesuai dengan Al-Quran, apakah ada kemungkinan kebenarannya ataukah tidak. Kalau ada kemungkinan kebenarannya, maka diterima karena ada berita yang seperti itu lebih baik daripada tidak ada rincian sama sekali. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat dan menambah khazanah kita, khususnya ketika kita mempelajari sejarah para nabi ini. Nanti kita akan lebih menanamkan pada bagaimana mereka ini hidupnya bisa lebih berkah, bagaimana hidup mereka ini benar-benar menjadi manusia pilihan. Kita tidak hanya mempelajari seperti sebuah kisah cerita yang berlalu seperti itu saja tanpa ada hikmah dan ibrah yang kita bisa ambil dari sejarah perjalanan para nabi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.